Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mata kuliah manajemen diklat dengan topik siklus pelatihan. Perkenalkan, anggota kami, saya Ilham Kurniawan Muhammad, Yusuf Muhammad, Adinda Dita Fadilah, dan Nuria Lutfi Jamiana. Mari kita simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab yang pertama, yaitu pengertian siklus pelatihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata siklus adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Sedangkan kata pelatihan menurut Purwadarminta berasal dari kata latih ditambah dengan awalan ke, pe, dan akhiran an yang artinya telah biasa. Keadaan telah biasa diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar atau diajar. Latihan berarti pelajaran untuk membiasakan diri atau memperoleh kecakapan tertentu. Pelatih adalah orang-orang yang memberikan pelatihan. Pelatihan menurut Sumantri adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisasi. Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian, serta proses belajar yang terencana. Hal ini dilakukan melalui upaya untuk membantu mengembangkan kemampuan-kemampuan utama yang diperlukan agar dapat melaksanakan pekerjaan, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Pelatihan dapat dilakukan melalui penggunaan atau tahapan model yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan. Jadi, pengertian siklus pelatihan adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan utama sumber daya manusia yang diperlukan agar dapat melaksanakan sebuah pekerjaan atau memperoleh kecakapan tertentu, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang melalui kegiatan identifikasi, pengkajian, dan proses belajar yang terencana. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan materi tentang tahapan dalam siklus pelatihan. Dalam tahap siklus pelatihan ini merupakan siklus yang berkesinambungan, seluruh proses pelatihan awal hingga pada tahap akhir. Berikut di bawah ini antara lain yaitu 1. Proses analisis untuk menentukan kebutuhan. Tahap ini sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan suatu pelatihan. Tahap ini memiliki dua tujuan, antara lain: yang pertama, pelatihan ini dibutuhkan orang lain. Yang kedua, harus didasarkan identifikasi kebutuhan yang sangat jelas. Berikut ini langkah penting dalam tahap ini. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, menganalisa tugas dan keterampilan. Yang ketiga, mengidentifikasi kriteria peserta. Yang kedua, perancangan pendekatan pelatihan. Tahap ini diperuntukkan untuk mendesain strategi yang akan dilakukan dalam pelatihan. Berikut adalah hal penting dalam tahap ini. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode. Yang ketiga, memilih media. Yang keempat, mengidentifikasi butir-butir tes. Yang kelima, mengorganisir pelatihan dengan menjadwalkan pelatihan. Yang ketiga, pengembangan materi dan perlengkapan pelatihan. Tahap ini adalah tahap pengembangan dari tahap sebelumnya yang dihasilkan dari tahap perancangan. Berikut hal penting dalam tahap ini. 1. Rencana pembelajaran digunakan untuk acuan dalam pengembangan materi. Yang kedua, materi dan perlengkapan yang terprogram. Yang ketiga, alat bantu latihan seperti film, slide, dan lain-lain. Yang keempat, lembar tes sesuai yang telah diidentifikasi. Yang kelima, lembar evaluasi. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman.
Selanjutnya yang keempat, yakni pelaksanaan pelatihan. Seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya, maka pada tahap ini merupakan tahap yang menentukan. Peranan penyelenggara saat ini adalah memberi petunjuk, mengadakan pendekatan dengan peserta, mengikuti aktivitas peserta, mengkoordinasikannya dengan arti lain, melayani peserta dengan memberikan fasilitas yang diperlukan. Yang kelima yaitu evaluasi dan upaya memperbaiki pelatihan. Pada tahap ini juga merupakan tahap yang sangat penting. Pelatihan yang baik harus terus diupayakan menjadi pelatihan yang lebih baik. Divalidasi, diperbarui, dan kemudian diperbaiki secara berulang-ulang. Tahap ini menghendaki pencapaian sasaran-sasaran pelatihan yang dikehendaki dalam waktu yang telah ditentukan. Materi dan perlengkapan yang dipakai dalam jangka waktu yang lama tanpa dilakukan peninjauan akan tertinggal atau akan menjadi usang. Setiap kali pelatihan dilaksanakan, diikuti pula dengan upaya untuk menyempurnakannya. Baik, penjelasan yang selanjutnya yaitu implementasi siklus pelatihan. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan penerapan. Sedangkan menurut Susilo, implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebajikan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak baik, perubahan, pengetahuan, penampilan maupun nilai dan sikap. Pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan yang bermaksud memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan para karyawan. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi, sedangkan pelatihan berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan karyawan yang sudah menduduki suatu pekerjaan dan tugas tertentu. Pelatihan didefinisikan oleh Ivan. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi siklus pelatihan. Yang pertama, proses identifikasi untuk menentukan kebutuhan pelatihan. Beberapa implementasi dalam fase ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi organisatoris dan menentukan apakah pelatihan adalah terbaik untuk memecahkannya. Latihan istilah yang sering dipakai untuk kegiatan ini adalah need assessment. Menganalisa tugas dan jenis keterampilan apa yang dibutuhkan oleh peminat dalam menjangkau suatu jabatan tertentu dan bagaimana melaksanakan fungsinya di tempat kerja masing-masing. Yang ketiga, mengidentifikasi kriteria persyaratan peserta yang akan diizinkan untuk mengikuti suatu pelatihan tertentu. Perancangan tujuan pelatihan. Fase ini implementasinya adalah yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dijadikan dasar pengembangan kurikulum pelatihan. Yang kedua, menentukan metode pelatihan yang terbaik atau yang paling cocok, memilih media yang terbaik untuk pelatihan, mengidentifikasi butir-butir tes baik untuk pre-tes atau post-tes, mengorganisir pelatihan dengan membuat penjadwalan pelatihan, berapa hari pelaksanaan dan bagaimana rangkaian-rangkaian kegiatan yang dipadukan dalam suatu pelatihan. Siklus yang ketiga, pengembangan materi dan pelengkapan diklat. Beberapa implementasinya adalah yang pertama, rencana pembelajaran lesson plan yang akan digunakan oleh para pelatih disediakan sebagai acuan untuk mengembangkan materi dan perlengkapan pelatihan lainnya. Materi dan perlengkapan bagi peserta pelatihan seperti teks bahan ajar, modul, teks perintah yang terprogram, dan handout. Alat bantu latihan audio visual seperti film, slide, flipchart, transparansi, dan sebagainya. Lembaran tes yang didasarkan kepada butir-butir tes yang telah diidentifikasi pada fase perancangan. Selanjutnya, lembaran evaluasi. Pengembangan fase materi dan perlengkapan pelatihan bukanlah hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di atas. Fase ini juga meliputi kegiatan sebagai berikut. Membuat daftar susunan atau rangkaian logistik yang perlengkapan administrasi dapat dikembangkan menjadi hal-hal yang detail. Memilih dan menyiapkan pelatihan.
merangkum segala keterangan aktivitas atau langkah kegiatan pelatihan ke dalam bukti petunjuk yang lengkap, menyaring materi dan perlengkapan pelatihan yang masih ada dan menemukannya apakah masih layak untuk dipakai, mensahkan pelaksanaan pelatihan serta materi dan perlengkapan pelatihan sebanyak mungkin sesuai dengan prioritas dan aktivitas langkah kegiatan yang sebenarnya. Pelaksanaan pelatihan. Beberapa implementasi dalam fase ini adalah memelihara ketersediaan logistik, mencatat kemajuan-kemajuan yang mencapai peserta, mengevaluasi ketepatan pelaksanaan pelatihan sesuai dengan perencanaan, mengevaluasi penampilan dari para pelatih, melakukan penyesuaian bila diperlukan. Yang terakhir adalah evaluasi dan upaya memperbaiki pelatihan. Implementasinya adalah evaluasi pelatih terhadap pelatihan, evaluasi peserta alumni pelatihan terhadap pelatihan yang diikutinya, evaluasi 3 komponen pelatihan, penyelenggara, pelatih, dan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan yang diadakan. Evaluasi lapangan untuk menentukan apakah peserta alumni pelatihan memiliki unjuk kerja yang baik di tempat kerja mereka. Sekian dari kami kelompok 3, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.